Hai hai, kembali lagi di Nobar Bahagia. Di film kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Day of the Dead Bloodline. Ini adalah sebuah film horor laga tahun 2018. Tetapi sebelumnya intro dulu ya. Kita memulai film dengan seorang reporter berbicara tentang makhluk yang memakan seseorang hidup-hidup. Dan kita melihat seorang wanita memanjat keluar dari gedung. Dia berlarian dikejar oleh zombie itu. Kita mundur sebentar 4 jam sebelumnya. Sekelompok mahasiswa kedokteran sedang memeriksa tubuh mayat. Dokter bertanya tentang kematian mayat itu ke Joey. Joey menjawab dengan jawaban yang salah. Joey mengambil darah dari seorang pria dan mengecek darahnya. Di dalam darahnya ditemukan antibodi 100 kali lebih banyak dari level normal. Skin berpindah ke seorang pria bernama Max. Max mencoba untuk menggoda Zoe, tetapi dia menolaknya. Max menunjukkan tato di lengan kanannya, dan kemudian teman Zoe, Abby, masuk ke dalam ruangan dan mengusir Max. Setelah itu Skin berpindah ke sebuah pesta. Pacar Abby bernama Peter memberitahu Zoe bahwa dia membutuhkan bantuan untuk membawakan beberapa botol bir. Saat masuk mencari Peter yang hilang, Peter melakukan prank kepada Zoe dan berpura-pura menjadi mayat. Peter mengambil satu tong botol bir dan Zoe mengambil yang lainnya. Saat itu Zoe tertinggal dari Peter. Max tiba-tiba datang dan semakin menggoda Zoe. Dia menjatuhkan Zoe dan mulai menjilati wajahnya. Tetapi keamanan datang ke kamar dan dengan cepat mengakhiri Max. Zoe berlari kembali untuk memperingatkan yang lain ketika dokter dari sebelumnya berbalik dan tiba-tiba menyerang salah satu dari siswa dari belakang. Semua orang mulai panik dong. Mereka berlari keluar jendela dan Abby pun ikut tergigit. 5 tahun kemudian, Zoe menulis sebuah jurnal. Dia sekarang di stasiun militer Recon, di mana dia merupakan data tentang virus itu. Pangkalan militer ini sekarang berfungsi sebagai tempat perlindungan warga sipil dan personel militer. Mereka tinggal di sana bersama-sama. Saat Zoe pergi untuk jogging, dia dikagetkan zombie yang nemplok ke tembok, dan seseorang tiba-tiba menembak zombie itu. Zoe dan temannya mengerjakan sesuatu ketika seseorang memasuki lab dan mengatakan bahwa demam Lily naik. Zoe mengunjungi Lily dan memberikan gombalannya alih-alih sebuah obat-obatan. Saat itu ada rapat tentang masalah di pangkalan. Ketika Zoe masuk dan memberitahu semua bahwa Lily memiliki bakteri yang sangat menular. Zoe memberitahu Miguel bahwa dia mengkarantina Lily tetapi dia membutuhkan lebih banyak obat-obatan. Zoe juga memberitahu Miguel bahwa universitas yang dia masuki memiliki simpanan medis yang banyak dan dia tahu kode akses untuk mengaksesnya. Miguel mengatakan universitas itu terlalu jauh. Zoe memberitahu Miguel bahwa banyak orang bisa mati jika mereka tidak memilikinya antibiotik yang tepat untuk mengobati penyakit ini, dan Miguel pun setuju untuk membuat tim ke kampus itu. Skin berpindah saat saudara laki-laki Miguel masuk ke kamar Zoe dan mereka melakukan wik-wik. Nah, setelah selesai wik-wik, Zoe mengecek keadaan Lily. Zoe memberikan kalung ke Lily untuk menyemangatinya. Aneh loh, padahal Lily ini punya penyakit menular loh. Pakai masker aja kagak nih Zoe. Skin berpindah ke dua kendaraan meninggalkan pangkalan untuk menemukan kampus itu. Nah, salah satu mobil mogok. Terpaksa mereka berhenti karena perbaikannya memakan waktu lebih lama. Mereka pun terpaksa pulang saja. Mereka mendengar zombie di dekat mereka, tetapi Lucy berhasil memperbaiki mesinnya. Mereka mencapai universitas pada malam hari. Separuh kelompok memasuki gedung. Mereka menemukan simpanan dan mengemas obat-obatan. Kelompok itu akan keluar dari gedung ketika Zoe memutuskan untuk berpisah dari grup. Diam-diam dia mengambil foto yang dia tinggalkan di universitas itu. Ternyata di sana masih ada Max. Max mencoba untuk menangkap Zoe. Zoe menembak beberapa kali tetapi suara tembakan begitu keras itu memperingatkan zombie lain di arah situ. Zoe pun lari dari kejaran Max dan bertemu dengan grupnya lagi. Mereka diserang dan beberapa anggota mereka tumbang. Mereka pun keluar dari kampus itu. Mereka kehilangan Frank dan Miguel. Memberitahu istri Frank tentang kabar buruk ini. Sang istri pun shock dan menyalahkan Zoe. Dan ternyata seekor zombie ikut rombongan itu guys. Zombie itu melihat seorang anak kecil bermain bola, tetapi karena dia lebih suka bermain lompat tali, zombie itu tidak ikut bermain. Saat itu seorang prajurit menyuruh anak-anak itu berhenti bermain dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba zombie itu menggigitnya dan kemudian lari ke dalam bunker.
Di tempat lain, Zoe mengunjungi Lily dan memberikan antibiotiknya. Max si zombie bersembunyi di sistem ventilasi. Miguel mengancam Zoe untuk tidak berbicara di tempat umum karena dia bertanggung jawab atas keamanan itu. Reputasinya bisa rusak jika berbicara asal di depan umum. Saat Max si zombie di ventilasi, dia melihat Zoe berciuman. Max marah dan merangkak di saat yang sama petugas kebersihan memperhatikan suara di ventilasi itu. Dia pikir tikus yang membuat suara, sehingga dia mengambil palu dan merangkak masuk ke dalam ventilasi. Max si zombie pun menyapa petugas kebersihan itu dan menciumnya. Istri petugas kebersihan pergi mencari suaminya dan melihat darah menetes dari ventilasi. Tubuh suaminya pun keluar. Istrinya pun berteriak dan berlari. Max menangkapnya dan menyeretnya pergi. Karantina Lily sangat efektif sehingga pada dasarnya siapapun dapat masuk menemuinya. Max akhirnya mengungkapkan dirinya kepada Zoe. Zoe kaget dan melarikan diri. Kemudian menekan tombol alarm. Max menunjukkan tatonya ke Zoe saat itu juga. Orang-orang pun datang dan menembaki Max, tetapi Zoe menghentikan mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka membutuhkan hidup-hidup. Miguel memasuki ruangan Zoe, mengatakan kepadanya bahwa Max bukan zombie, karena zombie akan selalu menggigit, tetapi Max tidak menggigit Zoe saat tahu dia punya kesempatan. Miguel memberitahu Zoe untuk membuktikannya, jika dia ingin membuat Max tetap hidup. Zoe berkata bahwa Max bisa menjadi vaksin buat orang-orang yang masih hidup. Zoe mengetahui dari CT scan, Max masih hidup, matanya, otaknya, dan jantungnya masih berfungsi. Zoe mengambil darah dari Max. Max pun menjelati wajahnya untuk menjaga dia tetap tenang. Sesudah mengambil sampel darah, pacar Zoe masuk ke dalam ruangan dan menciumnya. Zoe meminta pacarnya untuk membawa beberapa zombie masuk ke dalam bunker tanpa membunuhnya untuk mengambil sampel. Tim pun membiarkan zombie masuk satu persatu, tapi zombie mendobrak gerbang dan membunuh beberapa prajurit. Miguel mengunjungi Zoe, tapi hanya menemukan Max di sana. Miguel melihat nama Zoe di lengan Max. Prajurit yang tersisa berhasil masuk ke dalam bunker, tetapi zombie menyerbu area halaman. Miguel sangat marah mengetahui ini. Dia menotong wajah Zoe. Salah satu prajurit terluka di tangannya dan Miguel menembak prajurit itu di kepalanya agar tidak berubah menjadi zombie. Miguel mengatakan kepada pacar Zoe bahwa Zoe hanya menjaga Max tetap hidup karena dia terobsesi dengan Max. Kenyataannya adalah bahwa banyak orang meninggal karena vaksinnya. Dalam membuat keputusan, dia mengabaikan segalanya dan mengalihkan kesalahannya pada Zoe. Mereka memperingati teman-teman yang sudah meninggal dengan minum vodka. Lucy datang dan mengejek Max. Max pun menyerang Lucy. Setelah insiden itu, Zoe mengembangkan vaksin. Hanya beberapa jam kemudian Zoe selesai dengan vaksinnya. Max pun berhasil kabur. Zoe memberitahu tim yang lain agar tidak membunuh Max. Karena dia membutuhkannya, tim menuju ke lab, tetapi lab sudah kosong, sehingga alarm pun berbunyi. Lily berhasil keluar dari kantina dan menemui ibunya, tetapi ibunya sudah menjadi zombie dan membunuh salah satu prajurit. Ketika itu Max datang dan membunuhnya. Zoe menemukan kalung yang dia berikan sebelumnya kepada Lily dan menemukan prajurit yang mati. Max menyandra Lily. Zoe mengancam untuk bunuh diri, tetapi Max menghiraukannya. Kemudian menaruh senjatanya, dan Max pun menangkap Zoe dan membuka gerbang bunker sehingga semua zombie masuk ke dalam bunker dan membunuh semua prajurit. Karena Zoe dan Lily berada di luar, Miguel dan saudaranya adalah satu-satunya yang tersisa di dalam gerbang. Zoe menemukan Lily dan mereka bersembunyi di dalam rumah kaca. Max memasuki rumah kaca itu dan mengambil jaket milik Zoe dan menciumnya. Zoe menggunakan gerakan taktis yang disebut Plant vs Zombie dan menusuk Max, dan kemudian membunuh Max. Akhirnya Zoe dan Lily pun berhasil selamat dari kejaran semua zombie, dan mereka hidup dengan tenang bahagia selamanya.